Oktober 2020. Sebelumnya nanti kita tutorial, kita menyampaikan materi. Marilah kita bersama menyanyi yang telah sudah kita sampaikan. Yang untuk bu gurunya biar nanti teringat selalu kepada Ibu Titi Megawati SPG MPD, ya Bunda. Aku dengar, aku lupa, aku lihat, aku ingat, aku kerjakan, aku bisa. Ayo kerja bersama. Sama kerjakan saja sebisanya, hati ikhlas itu kuncinya. Kalau tak bisa tak apa-apa, tanyakan saja pada tutornya. Demikian Bunda. Jadi nanti kalau tidak bisa, tidak boleh Bunda terus putus asa, harus bertanya. Ya, malu bertanya akan sesat di jalan. Demikian kata pengantar yang dapat saya sampaikan. Selamat beraktivitas dan untuk dipahami semuanya. Terima kasih Bunda. Kelihatan tidak Bunda? Halo. Kelihatan Bu. Halo. Kelihatan Bu. Kelihatan. Ya, alhamdulillah kalau kelihatan ini saya lanjutkan. Saya lanjutkan untuk yang akan saya sampaikan untuk video awal kami dari sesi 3 ini mohon untuk didengarkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bunda-bundaku kelas B. Pada pagi hari ini jam 13 sampai jam 15 nanti kita bertemu akan membahas modul 6 dan modul 7 dan nanti setelah itu akan ada tugas titik pertama untuk sesi ketiga, yaitu ada soal 5, jawabannya 10 dan nanti mohon untuk dikumpulkan ke LMS, dimasukkan ke LMS 1 hari sebelum pertemuan keempat. Namun biar ada jeda, bila mana nanti bunda-bunda ada kesulitan yang memasukkan, silakan mulai hari Jumat yang sudah selesai bisa dimasukkan untuk jawabannya lewat LMS, begitu ya Bunda. Nanti untuk keterangan lainnya akan saya sampaikan pada waktu tutorial. Untuk kelanjutannya tugas Bunda yang disampaikan selain tugas pada hari ini. Demikian Bunda yang dapat saya sampaikan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap beraktivitas, semangat, sehat untuk kelas B. Terima kasih. Kelihatan Bunda? Kelihatan Bu. Kelihatan nggih? Bisa ngispos nanti bisa umpamanya buka di LMS ada umpama lupa apa pesan dari Bu Titin begitu nggih Bunda. Siap nggih? Ya. Siap nggih? Ya, siap. kalau begitu sekarang kita lanjut ya untuk join lagi ya. Dilanjut untuk join lagi. Itu biar kok bising ya Mbak, dari situ bising ya. Siap? Ya. Sekarang akan saya mulai. Assalamualaikum. Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bunda, saya minta pada tutorial ini ya untuk kelas B akan saya mulai jam 13 tepat. Ini masih kurang 5 menit ya. Dan kami mohon untuk semua aktivitas termasuk megaprunnya yang dibuka 5 saja, 5 orang saja, yang lainnya ditutup. Dan untuk videonya sekarang bisa dibuka 10 menit nanti ditutup. Ngaten ya Bunda. Yang akan kami sampaikan tadi sudah saya sampaikan, namun di sini saya tambah untuk kesan dan pesan bahwa besok untuk tugas yang saya berikan kemarin yang sudah dikumpulkan terus saya delete karena itu permintaan, itu tugasnya bukan tugas pertama dan kedua. Yang tugas TT pertama disampaikan hari ini nanti ya ta. Nanti setelah saya membahas modul 6 dan 7 akan saya cuplikan untuk soal TT yang jumlahnya 5 itu. Besok jawabannya 10 yang disuruh mengumpulkan tanggal sebelum hari H pertemuan 4
kurang 1 hari, namun saya minta Jumatnya sudah terkumpul karena mungkin nanti masuk pada LMS itu ada terkendala. Dengar Bunda? Dengar nggih? Halo? Dengar betul Bunda? Dengar. Dibuka dulu enggak apa-apa. Dengar. Terus untuk tugas selanjutnya yang kemarin Bunda sudah dibuat itu tetap nanti dikumpulkan lewatnya email. Yang tugas sesi yang pertama dulu menjadi tugas yang keempat, menjadi pertemuan yang keempat, penjenengan membuat yang kemarin pertanyaan itu lalu dikirim pada email nggih. Paham Bunda? Nggih. Halo. Belum pertemuan keempat kurang 2 hari. Pertemuan keempat itu Minggu, nanti Jumatnya atau Kamisnya sudah mengumpulkan jawaban. Terus yang RPPH dikumpulkan pertemuan ke-6 kurang 2 hari. Pertemuan ke-6 pada email. Untuk pertanyaan dijadikan satu saja, satu file di tempatnya Mbak Lesna, terus dikirim pada saya. Tapi kalau RPPH emailnya pribadi, ya, emailnya pribadi. Terus pertemuan ke-8 yang membuka PowerPoint itu karena ada 12 modul, itu jatahnya Ibu satu hanya 1 modul saja. PowerPoint-nya nggih, paham? Jadi begini Bunda, modul 1 urutan nomor 1, modul 2 nomor 2 sampai 12 modul urutan absen nomor 12. Terus kembali lagi nomor 13, kembali ke modul 1 sampai 12 lagi berarti 24. Terus yang 2 nomor 25 dan nomor 26 berarti modul 1 26 modul 2. Paham enggak? Paham tidak? Halo. Paham mboten Bunda? Nggih. Saiki contohnya Mbak Salis nomor 15 nggih. Mbak Salis. Halo Mbak Salis nomor 15. Berarti Mbak Salis nanti yang membuat PowerPoint atau yang rangkum PowerPoint itu berarti modul 3 gitu. Nggih, modul 3. Paham? Nggih. Ya gitu. Jadi dalam modul 3 terus nomor 16 modul 4, nomor 17 modul 5 sampai 24 itu modul 12. Terus modul 20 nomor 25 modul 1, 26 modul 2 selesai. Paham nggih? Semuanya paham Bunda? Nggih, paham semua. Ada itu yang untuk RPPH dikirim ke email saya semuanya saja pertanyaan RPPH dan rangkuman PowerPoint, ngirimnya ke emailnya yang Titin Ekawati 1956 gitu @gmail.com. Bukan yang bukan 1956, 2005 salah. Titin Ekawati 2005 gitu @gmail.com. Nggih. Paham? Yang 2005 nggih Bunda? Nggih, itu untuk PowerPoint yang nanti di email, ngirim emailnya biar tidak sama dengan yang A, nanti ndak HP saya kekebaan ndak bisa dibuka. Ngaten nggih? Demikian Ibu yang saya tambahkan, dan nanti untuk tutorial selanjutnya kita bisa memahami semuanya. Ini akan saya buka dulu, akan saya absen nggih. Saya buka ke LMS, Bunda nanti mendengarkan, semua mega pun dibuka. Semua mega pun dibuka nggih Mbak Nuraini. Saya tak pindah absen. Ya, sebentar. Saya mau absen dengan saya panggil satu persatu nggih. Ya, bisa masuk pada pojokan itu bisa kok. Salah satu bisa masuk di situ, bisa boleh. Saya absen dari atas. Mbak Nur Makmudah sudah rawuh. Mbak Nur Makmudah. Sri Mulyani. Sampun Bu. Dijawab loh, sini tak centang loh, masalahnya sing belum tidak saya centang loh. Bu Lesna. Mbak Lesna. Sudah rawuh belum? Bu Lesna. Bu Yuliana. Sampun Ibu. Mbak Lesna sudah belum? Sudah. Sudah sing keras Bu di sini karena saya checklist loh penyenengannya. Enggak, nanti Mbak Lesna sudah, Mbak Yuliana sudah.
Bu Istiqomah. Eni Suwandari. Ada, Bu. Eni Suwandari. Les Ada, anu Mbak Bu. Istiqomah belum ada nggih? Istiqomah ada belum? Asih Nur Fadila. Rizka. Ada ndak Mbak Rizka? Hadir, Bu. Hadir. Sinten? Ada. Rizka hadir, Mbak Bu. Asih enten mboten? Mbak Asih enten mboten? Ndak ada. Asih ada. Kok mboten panjenengan sing ngatur aku. Pradita ada. Ada nggih Mbak Nurul. Sing ada bisa Saya, Bu, masuk pada hadir. sini matur Mbak Nurul. Ada, Bu. Hadir, Nurul Bu. hadir. Nur Aini hadir. Nemu Krisa. Ada, Bu. Hadir, hadiro. Mbak Intan. Mbak Hadira, Intan. Ada. Mbak Intan Hindun. Ada. Bu Hindun. Mbak Hanan. Ada, Bu. Mbak Uya. Ada, Bu. Mbak Salis. Mbak Salis. Bisa. Fauzia ada, Salis, Bu. Solika. Oke, Solika. Solika. Ada, Bu. Siti Maskura. Ada, Bu. Hadir. Oke, Mbak Srika. Sri Aneka. Mbak Sri Aneka masih ada nggih? Ada. Siti Nur Rohmah. Siti Nur Rohmah. Ada, Bu. Proses. Sri Mardiati. Sri Mardiati Bunda. Sri Hasti. Veronica. Hesti ada. Payuni. Ada, Bu. Ada. Ini Sri Mardiati ada tidak? Selak tak sep. Ada, Sri Mardiati ada? Ada. ada, Bu. Sri Mardiati. Istiqomah. Istiqomah ada Proses, tidak? Bu. Oh nggih, Nur Makmuda ada tidak? Hadir, Bu. Nggih, Ada, Nur Bu. Makmuda. Hadir. Hadir. Terus tadi yang belum baru tadi Bu siapa? Sri Mardiati ada nggih? Nggih, saya sep. Itu Mas Ade saya sep. Alhamdulillah tinggal ya. Bu Yeni Mailana ada tidak? Hadir, Bu. Oke, Mbak Yeni Mailana tolong besok atau nanti WA ke UT Mas. Apa itu Helmi ya boleh. Kenapa nama Mbak Helmi kok merah? Ngaten nggih Mbak Helmi? Halo Mbak Helmi. Jangan merah. Ngaten nggih. Sangat. Mbak Helmi paham? Mbak paham? Mbak Helmi. Halo Mbak Helmi. Ini nanti starternya itu, Bu. Jangan jenengan merah. Yeni, Bu. Nggih. Nangkep nyen preso ten UT. Nggih, mboten napa-napa, le penting nyen preso. Apa sebabnya kok namanya merah, lainnya kan biru? Nah. Jenengan terakhir balik ke bahasanya. Nggih, sebentar saya kembali ke tutorial. Ini sudah selesai yang absen. Alhamdulillah sudah masuk semua. Alhamdulillah. Ya, sekarang kita masuk mulai tutorial. Nggih, Bunda. Nah, semuanya saya minta untuk ditutup. Untuk ditutup apa itu videonya dan untuk apa itu dibuka make up-nya, tapi tidak semuanya nggih, 5 atau 6 saja yang dibuka karena nanti setelah itu ada wawancara gantian yang dibuka, terus nanti mesti ada diskusi dengan saya. Sekarang kita bukakan dulu untuk materinya, Bunda. Kita buka dulu materinya. Mangke yang jawab bisa mapan di pojok sebelah sini nggih, biar kelihatan saya juga. Sudah, semua sudah absen, sudah hadir semua, sudah saya titik semua. Demikian Bunda, kelihatan mboten saking mriku siapa?
Di sini sudah ada namanya semua, saya tinggal Veronica belum Bunda. dipanggil. Sudah dipanggil semua, Bunda. Siapa yang belum? Siapa, Bu? Halo. Yang belum kepanggil siapa, Bunda? Sinyalnya ya. Siapa yang Veronica. belum? Veronica. Bu Veronica, Ibu. Veronica, Bu. Sudah saya panggil ngoten kok. Halo, Siapa? Veronica. Bu. Veronica. Ya. Sudah saya panggil gitu kok tadi. Nanti kita tengok kembali kalau sudah terakhir. Veronica. Tadi sudah saya panggil. Iya, sudah saya panggil semua. Veronica juga saya panggil, nanti saya tengok kembali. Kalau sudah terakhir pertemuan, nggih. Ya, ini modul 6 kelihatan enggak tulisannya dari situ. Halo? Baju saya kuning kelihatan tidak, Bunda? Mana? Kelihatan Ibu. Kelihatan? Kelihatan nggih? Kelihatan nggih? Halo. Oke Bu, kelihatan. Nek ada yang bisa jawab langsung dijawab, betul nunggu koncone. Siap. Nah, di sini modul 6 saya akan membahas dengan panjenengan tentang pengembangan kegiatan model pengembangan kegiatan pengembangan tentang pengembangan TK atraktif. Tolong dibaca dari situ, siapa yang bisa membaca? Silahkan. Baca, Bu. Tuh, yang bisa. Yang bisa siapa, Bunda? Modul 6 saya Bu. Yang bisa membaca. Gimana? Sinten? Bu Sri siapa? Mulyani. Sri Mulyani. Ya, Bu. monggo Bu Mulyani baca, Bu. Dibaca, Bu Mul. Modul 6. Model Ya. pengembangan kegiatan pengembangan. Model TK atraktif. Bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku Ya. guru yang belum sesuai dengan karakteristik di pendidikan di TK. Iya. Di situ adanya model pengembangan kegiatan pengembangan, secara khusus pengembangan TK atraktif bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku guru yang belum sesuai dengan karakteristik di pendidikan TK. Coba Bu Mulyani, saya diberi contoh satu saja, guru yang perlu diubah sikapnya dan perilakunya yang belum sesuai dengan karakteristik di pendidikan TK itu guru yang memberikan pembelajaran pada anak didik. Contohnya bagaimana, Bunda? Kira-kira bisa tidak memberi contoh? Seandainya Bu Mulyani selaku guru TK, dia memberikan pembelajaran di TK tentang apa itu bermain balok. Lah, itu yang tidak sesuai dengan karakteristik pendidikan di TK itu penjenengan berikan contoh bermain balok itu yang bagaimana contohnya? Itu contohnya. Lainnya boleh untuk contoh maksudnya. Yang dengan memberi contoh yang bentuk-bentuk dari balok itu yang terlalu rumit gitu ya. Yang tidak. Bukan begitu maksudnya. Penjenengan memberikan contoh memberikan kegiatan pada anak didik yang tidak sesuai dengan karakteristiknya, tapi lewatnya area balok umpamanya. Itu dengan penjelasannya yang bagaimana yang tidak sesuai dengan karakteristik. Untuk menyusun tapi tidak sesuai dengan karakteristik pendidikan di TK. Yang sesuai yang ini, contohnya begitulah. Kalau tidak bisa memakai contoh yang balok, contoh lainnya bisa kok. Monggo, nggih. Paham? Monggo, contoh lainnya bisa. Ya. Umpamanya pembiasaan yang setiap hari dilakukan oleh guru, contohnya memberikan apa ya? Memberikan pelajaran. Seandainya kegiatan SOP itu kan cocok dengan karakteristik pendidikan di TK. Terus yang tidak cocok apa? Monggo sing tidak cocok saja di TK-nya, ya iso kira-kira sing melenceng dari kegiatan itu apa pada waktu SOP. Contohnya, anak disuruh apa itu tidak sesuai di pendidikan. Monggo contohnya apa? Contohnya angel nggih sing bicara angel. Apa contohnya? Dicoba, maka dicoba. Orang profesional harus pinter.
Ya, malah guyu. Monggo, siapa yang bisa lainnya Mbak Mulyani? Coba Ada yang saya bisa, bantu. Ya, Istiqomah silakan, Bu, Bunda. silakan. Ya, Istiqomah monggo, Mbak mampu Istiqomah dibantu. Bunda. Nggih, Tadi ini kan Tadi yang cocok itu SOP dengan menyanyi, dengan gerak olahraga yang tidak cocok. Contohnya kegiatan SOP di TK apa? Maksudnya kan itu yang dimaksud, yang tidak sesuai dengan karakteristik pendidikan di TK. Contohnya apa? contoh ini kan Monggo, Mbak. perilaku guru. Iya, ini kan contoh perilaku bagi guru gurunya. yang istilahnya sesuai dengan karakteristik gitu kan. Mungkin dengan cara keterampilan berkomunikasi, keterampilan memiliki rasa senang, memiliki rasa periang, terus ada apa ya, etika tata krama yang baik antara anak dengan guru, semacam itu Bunda. Itu yang sesuai, yang saya katakan yang tidak sesuai. Jadi kebalikannya. Nah, contohnya SOP tadi, sebentar, contohnya SOP tadi, Bu Guru memberikan petunjuk, tolong cuci tangan, itu kan sesuai dengan karakteristik gurunya, itu berarti di sekolah sesuai dengan cah TK, anak TK. Tapi kan yang tidak sesuai contohnya apa? Memberikan motivasi dorongan apa gitu loh Mbak Bunda, yang tidak sesuai. Tahu enggak? Jadi Banyak kebalikannya yang tidak sesuai apa? Ya, Nah, mungkin, ya kebalikan abang itu yang sesuai. Kebalikannya mungkin cara ngomong yang mungkin yang tidak sopan, bisa jadi itu. Ayo contohnya Terus, apa? Contohnya apa? Contohnya satu saja yang tidak sopan, contohnya apa? Misalkan apa ya? Tadi penjenengan kegiatan masalah perilaku. Nah, perilaku apa? Contohnya perilaku umpamanya dalam SOP itu cuci tangan, itu aja yang mudah. Terus yang tidak sopan contohnya apa? Itu aja yang Ya, mungkin yang tidak sopan adalah kalau cuci tangan, airnya dicipratkan ke temannya atau mungkin ke gurunya. Mungkin semacam itu tidak Bu gurunya. Bu gurunya yang mengarahkan, bukan muridnya, no. Bu gurunya yang mengarahkan anak tidak sopan, bu gurunya bagaimana, ini kan karakteristik sikap bu gurunya toh. Oh gitu, jadi paham toh? Gurunya kan memberikan pengarahan pada anak didik itu menjadi tidak sopan, itu kan sikap berarti tidak sesuai dengan karakteristik pendidikan di taman kanak itu apa contohnya? Ayo apa contohnya? Masa Raisa? Guyu. Bisa beri satu? Contohnya seandainya bu guru itu tadi kan yang lurus, yang baik, anak disuruh cuci tangan, tidak boleh ciprat-cipratan. Tapi contoh yang tidak baik, ya sudah situ. Silakan, biar yang tidak, yang nakal siram saja, itu kan tidak sesuai dengan karakteristik anak. Coba apa Mbak? Contohnya salah satu penjenengan. Itu sudah saya sedikit saya berikan pengertian. Monggo. Mbak siapa namanya? Saya Bu. Saya Happy, nomor 13. Iya, monggo Mbak. Contohnya misalkan bu guru mencontohkan membuang sampah sembarangan, itu kan nggak boleh. Kemudian mencontohi untuk berkata yang tidak baik, misalkan bu guru mengeluarkan kata-kata binatang, misalkan, atau makian ke anaknya, gitu kan nggak boleh. Itu nanti dicontoh sama anaknya. Kemudian Ribon Bu. Ya terus lanjut. Cilik-cilik ini kan minggir sih. Oke, lanjut. Lanjut Mbak. Terus habis lagi itu, Mbak. Oke, misalkan bu guru jajan sembarangan kayak gitu, nanti anak-anak lihat, oh bu guru ternyata bawa jajanan banyak ya gitu sembarangan gitu. Itu bisa nanti dicontoh sama anak-anak. Mungkin gitu nggih Bu? Ya cukup. Berarti kesimpulannya kan semua yang diberikan dilakukan di taman kanak-kanak sesuai dengan model kegiatan pengembangan atraktif itu, bu gurunya harus memberikan contoh yang sesuai dengan karakteristik pendidikan, bukan karakteristik seseorang, tapi karakteristik pendidikan. Paham nggih Bunda? Paham nggih? Halo. Nggih, paham. Nggih. Sekarang kita lanjut. Nah, ini juga dibaca. Ayo Mbak Istiqomah ini dibaca Mbak Istiqomah. Untuk itu juga ayo dibaca. Oh, Mbak Istiqomah. Untuk itu, nggih Bunda, nggih. Sampun. Untuk itu juga mendorong munculnya inovasi dan kreativitas guru dalam menciptakan pendidikan
iklim pendidikan yang kondusif. Nah, sekarang yang dimaksud mendorong munculnya inovasi. Bunda tahu inovasi itu apa, Bunda? Inovasi itu apa, coba? Inovasi semacam gebrakan untuk maju atau istilahnya lebih baik semacam itu kah? Ya, tercontohnya anak kreativitas guru dalam menciptakan pendidikan dengan iklim pendidikan yang kondusif. Berarti Bu Guru itu kalau mengajar di taman kanak-kanak dalam menciptakan segala kegiatannya dengan pendidikan yang iklimnya dengan kondusif. Sekarang berilah contoh satu pada waktu penjenengan memberikan kegiatan area di dalam kelas agar anak itu kondusif dalam kelompok itu diberikan kegiatan apa, Bunda? Coba. Di area umpama sekarang dalam kegiatan area itu ada 3 area, umpamanya ada area seni, area matematika, area bahasa. Nah, dalam kegiatan area ketiga area itu salah satu supaya nanti itu ketiganya bisa kondusif. Bunda memberikan iklim pendidikan yang kondusif, terus memberikan kreativitas anak itu dalam kegiatan itu apa yang diberikan di antara 3 area tadi. Yang seni diberi apa, yang bahasa diberi apa, yang matematika diberi apa, Bunda? Coba silakan. Ya Bunda, mungkin untuk di area seninya, saya ambilnya ini tentang lingkungan, temanya adalah rumah. Jadi seninya nanti adalah membuat stick dari stick es gitu. Terus nanti bahasanya adalah anak anak menulis, mengucapkan bahasa istilahnya sesuai dengan tulisan RUMAH atau bisa jadi untuk menebalkan. Terus untuk area matematika, enggak Bunda nggih. Area matematika nanti bisa dibuat inovasi gambar rumah, yang gambar rumah istilahnya ada gambar rumah yang dimana ada tempat gelas yang tersembunyi, yang mungkin letaknya adalah berbeda, ada yang di atas, ada yang di bawah, atau di bawah meja, atau mungkin di samping. Nah, jumlah gelas yang ada di rumah itu berapa, kita hitung bersama-sama, ngonten. Seperti itu, Bunda. Terus kita pembelajaran, coba dalam pembelajaran itu Bunda secara langsung bercakap-cakap atau ada bukti fisik? Nah, kalau misalkan secara bukti fisiknya kan kita bisa meletakkan gelas gitu ya, yang mungkin kita sembunyikan, dalam artian coba kita hitung berapa yuk gelas yang ada di sekolah gitu, atau mungkin gambar rumahnya semacam itu. Nah, kalau misalkan secara fisik mungkin saya letakkan ada di atas meja, kita hitung berapa rumah berapa gelas itu, kita hitung secara bersama-sama semacam itu, Bunda. Sudah ada fisiknya yaitu gelas. Itu istiqomah nggih. Kalau pembelajaran area itu ada bukti fisik, lembar kerja, dibuat portofolio. Tidak penjenengan takon gelas ada berapa dihitung, berarti tidak ada LKTK-nya. Jadi perlu kami jelaskan, semuanya mendengarkan dulu. Jadi kalau area ada 3 area seni. Itu yang seni itu harus demonstrasi pemberian tugas mewarnai gambar apa umpamanya, atau membentuk bentuk geometrik menjadi bentuk rumah, berarti membuat gunting-guntingan segi 4, segi 3 dan sebagainya, ditempel pada kertas bisa membentuk menjadi rumah. Paham Bunda? Paham? Nggih Bunda. Nggih. Halo. Nggih Bunda. Paham nggih? Terus area bahasa. Bukan anak itu disuruh menyebutkan satu persatu, itu salah. Di dalam area itu mesti mendemonstrasikan sesuatu gambar, umpamanya gambar anak baru membaca atau anak baru mengucapkan syair, tapi itu anak digambar, ada gambarnya. Terus Bu Guru memberikan tugas, ada 2 gambar anak, satu baru membaca syair, yang satu anak itu digambar baru menyanyi, tapi itu gambar loh ya. Terus Bu Guru memberikan perintahnya, berilah angka 1 bagi yang membaca syair, dan berilah angka 2 apa berilah tanda bintang yang membaca syair, berilah tanda checklist yang membaca apa itu menyanyi atau bagaimana. Itu bahasa.
Kalau yang area tadi matematika, di sebelah kiri ada gambar gelas jumlahnya 10, 2, 3. Terus di sebelah kanan ada tulisan angka 10, 2, 3. Jodohkan angka yang sesuai dengan jumlah gelas. Begitu Bunda. Kan ada bukti fisik semuanya nggih. Terus nanti dinilai Bu Guru ditumpuk menjadi bentuk portofolio. Paham Bunda? Nggih, Bunda Titi. Jadi untuk RPPH area yang saya tak suruh untuk membuat itu seperti itu. Terus kegiatan awal dan akhir itu bisa metodenya bercerita, bercakap-cakap, tanya jawab gitu. Metodenya awal atau metode dramatisasi gitu. Terus akhir juga bisa tanya jawab, bercakap-cakap, bercerita. Tapi kalau yang kegiatan inti cukup demonstrasi dan praktek dan pemberian tugas. Contohnya Bunda kalau memberikan kegiatan mesti mendemonstrasikan dulu tak Bunda nggih mboten? Nggih mboten? Nggih Bunda. Nah, nek panjenenganku kegiatan area di dalam kelas yang ada yang satu kelompok itu bermain musik kan tidak mungkin kondusif. Mboten nggih? Nggih. Berarti Bu gurunya tidak bisa menciptakan pendidikan iklim yang kondusif. Itu contohnya. Semuanya buka apa itu Mekra pun paham semua Bunda? Halo. Bunda. Paham Bu. Nek sampai besok RPPH betul. Maka dalam RPPH tidak ada area karya wisata, tidak ada area kognitif, betul enten area kognitif ke areanya matematika di dalamnya isinya kognitif. Ngoten lho nggih? Gini mboten. Nek karya wisata itu di dalamnya meskipun ada gambar mobil dan sebagainya tapi areanya seni. Nek mobil bisa untuk karya wisata tapi tidak ada area karya wisata dan metode pun tidak ada. Nek metode ada metode karya wisata tapi tempatnya nanti di awal atau di akhir. Ngeten nggih biar jenengan paham. Nggih, terus besok biar betul. Terus dalam kegiatan inti jangan ada bercerita. Di kegiatan inti itu harus yang ada bukti fisiknya. Bukti fisiknya seperti tadi yang saya sampaikan. Harus dikumpulkan pada Bu Guru. Paham nggih? Paham Bunda? Paham nggih? Iya Bunda. Nggih, terus nek kegiatan semua sama area nanti paham. Sekarang kita lanjut untuk selanjutnya model pengembangan kecakapan hidup. Tolong siapa yang bisa dibaca Bunda? Ayo yang belum. Monggo Bunda. Kecakapan hidup dibaca kan yang sakit silahkan. Sakit membaca dari situ kelihatan maksudnya. Monggo Bunda. Saya Bu. Ini Bu Titin kelihatan nggih. Nggih. Bu Sinten. Nomor 13 Bu Happy. Iya. Bu Happy monggo Ya. silahkan. Model pengembangan kecakapan hidup. Kecakapan hidup atau life skill adalah kemampuan dan pengetahuan seseorang untuk menghadapi problema hidup. Kehidupan secara proaktif, mencari dan serta menemukan solusi, sehingga akhirnya mampu mengatasinya dengan kemampuan berinteraksi dan beradaptasi dengan orang lain. Keterampilan mengambil keputusan dan pemecahannya, gitu Bu. Nah, sekarang saya ingin bertanya dalam kecakapan hidup itu ada yang dinamakan seorang yang mempunyai kecakapan hidup itu berarti seseorang yang bisa menghadapi problematika hidup. Contohnya sekarang ya, Bu. Problematika hidup apa Mbak? Itu pribadi, enggak apa-apa, hanya untuk contoh saja contohnya. Oke, contohnya adalah seseorang yang tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Jadi misalkan ada anak yang dia itu cuma diem aja, nggak tahu apa yang dia rasakan, kemudian bagaimana caranya ngomong nggak tahu begitu. Kemudian apa yang harus dia lakukan atas masalah dia itu juga salah satu masalah kecakapan hidup nih Bu. Tuh. Berarti maksudnya dia secara interaksi. Carane guru ini memberikan pengarahan, bisa menemukan, bisa menghasilkan problematika hidup ini bisa lurus, bisa menjadi sempurna. Penjenengan harus bagaimana? Ini di keluarga, jangan di sekolah, coba dicontohkan di keluarga. Oke, misalkan ketika seseorang itu hidup bertetangga, kemudian dia tidak kenal dengan tetangganya, mungkin ketika dia ada masalah,
ya dia tidak bisa menyelesaikannya sendiri, dia tidak bisa juga meminta tolong pada orang karena dia tidak pernah berbincang dengan tetangganya, mungkin gitu Bu. Permasalahan Ya, Mbak. komunikasi dan interaksi. Seperti itu, saya mohon maaf dulu Mas, ini baru Oke. Ya, mohon maaf ya Mbak, itu nanti dalam kecakapan hidup itu termasuk penjenengan yang penjenengan alami di keluarga itu bagaimana? Betul loh, maksud saya contoh salah satu saja. Contoh salah satu saja. Contohnya, misalkan kita tidak bisa mendengar, kita hanya berbicara tanpa mau mendengarkan pendapat orang, itu bisa nggak ya Bu? Ya. Misalkan kita mau mengambil keputusan. Contohnya begini Bunda, contohnya seandainya penjenengan itu di keluarga ada permasalahan yang tidak bisa untuk mencukupi kekeluargaan, umpamanya contohnya ekonomi, dan penjenengan bisa mengatasi problematika itu, bisa bekerja di luar itu, umpamanya mencari tambahan nafkah, itu namanya bisa mencukupi bisa mencukupi dan bisa mengatasi problematika hidup, begitu Bunda. Oh iya, siap, nggih. Misalkan ngajar di TK gajinya sekarang kurang. Iya, ini nanti saya sampai jam 3 loh Bunda. Kalau belum sampai jam 3 saya tidak bisa diganggu karena ini kita ujian dan nanti kita repot. Terus kehidupan secara proaktif mencari serta menemukan solusi. Apa Bunda itu? Coba diberi contoh. Ketika kita punya masalah, berarti kita harus berani untuk bertanya, atau misalkan kayak tadi yang masalah ekonomi, kita menyelesaikan masalahnya dengan cara misalkan tanya orang, gimana ya saya bisa kerja apa ya buat tambahan gitu Bu. Jadi aktif. Kita harus aktif gitu ya Bu. Ya, terus sekarang sehingga akhirnya mampu mengatasinya dengan kemampuan yang berinteraksi dan beradaptasi dengan orang lain. Apa yang contohnya yang beradaptasi dan itu Bunda? Ya, ketika itu ternyata soal ekonomi lagi tadi Bu, kalau kita banyak berinteraksi dengan orang, dengan kemudian kenalannya banyak, mungkin kita bisa dapat informasi yang banyak, atau misalkan kita menjual sesuatu, kenalan kita banyak kan juga akan laris. Jadi masalah ekonomi juga akan ada bersolusi gitu intinya. Ya. Terus sekarang berarti bisa mengambil keterampilan, bisa mengambil keputusan dalam pemecahan masalah, intinya seperti itu nggih. Iya Bu. Nggih Bu. Bisa mengambil untuk keputusan masalah itu, nggih. Ya, sekarang kita lanjut. Ya. Bentar, ini belum bisa kok. Ini label ini, sebentar Bunda. Ini enggak bisa untuk ini kursornya kok enggak ada lah ini. Sebentar. Sekarang kita lanjut yang tadi itu masalah pembelajaran kooperatif. Sekarang untuk pembelajaran kooperatif. Sebentar Bunda, aku sore ini digoleki kok angel men. Nah, tadi baru tentang pengembangan kecakapan. Sekarang masalah model pembelajaran kooperatif atau kooperatif itu monggo tolong dibaca Bunda. Hati-hati ya Bu, nomor 20. Ya. Sekedap. Model pembelajaran kooperatif. 1. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan istilah umum untuk sekumpulan strategi pengajaran yang dirancang untuk mendidik kerjasama kelompok dan interaksi antar siswa. Metode pembelajaran kooperatif learning itu mempunyai manfaat-manfaat yang positif apabila diterapkan di ruang kelas. Sampun Bunda. Monggo. Ya, terus sekarang coba berikanlah contoh metode pembelajaran kooperatif itu metode yang istilahnya metode secara kumpulannya umum itu metode yang dirancang untuk mendidik kerjasama kelompok dan interaksi antar siswa. Contohnya kerjasama kelompok dengan antar siswa itu bagaimana Bunda? Bisa beri contoh dalam kegiatan pembelajaran yang melalui area tadi loh, yang melalui area tadi tolong.
J. Di area melalui pembangunan area contohnya. G. Di area, pemane area Bu, tidak ada pembangunan. area pembangunan. Coba Mbak, tidak ada area pembangunan. Apa J. ada area pembangunan nih Bu siapa ini? Bu Sinten iki? Halo, Bu Bu siapa? Sri Mardiati, maaf. Kok ngatur area itu hanya 10. Sudah saya sebutkan kemarin tidak ada area pembangunan itu tidak ada, nggih. Monggo dibaleni. Di area seni. Area seninya di dalam apa itu mengerjakan tugas, anak-anak dimohon untuk kerjasama kepada teman yang lain, tidak boleh ngeganggu gitu Bu. Kalau waktu mengerjakan tugas. Terus di area matematika, di saat anak mengerjakan harus tuntas seperti itu, tidak boleh ditinggal kemana-mana, ngoten. Artinya biar kerjasama dengan yang lainnya. Di area seni, apa boleh nggak? Sebentar, area apa boleh? Ya, area apa yang penjenengan kira-kira bisa memberikan contoh? Oke, area bahasa nggih, bahasa saged. Area bahasa bahasa Bu, boleh. saged. Oh, ngoten nggih. Di area bahasa di saat temennya mengucapkan kata atau pemberian tugas untuk mengucapkan kata, teman-temannya tidak boleh ganggu. Saya revisi dulu. Dalam area bahasa itu tidak ada mengucapkan kata loh Bunda. Dalam area itu isinya supaya nanti itu di situ ya. Interaksi antar siswa itu hanya interaksi pada waktu bekerja sama kelompok dalam mengerjakan itu, bukan bicaranya. Umpamanya pensil, pinjam, itu maksudnya seperti itu. Area bahasa itu di situ intinya ya mengerjakan yang kaitan dengan bahasa. Tadi kan saya beri contoh, seandainya di dalam kertas itu ada gambar anak yang menyanyi, itu kan menyanyi termasuk bahasa, tapi itu gambar. Nah gitu loh, terus menjelaskan Bu Guru ini Tutik menyanyi dengan judul Balonku Ada 5. Ini Agus umpamanya mengucapkan syair apa, itu hanya keterangan dari Bu Guru, tolong diberikan tanda yang mengucapkan syair, tanda ini bintang atau bagaimana, itu di dalam area bahasa itu tidak ada. Di situ langsung anak disuruh di situ menyanyi, nanti lainnya lari semua Bunda. Paham matur suwun Ibu. Area bahasa itu isi di dalam area bahasa itu yang di dalam kertas itu ada bukti fisik pembelajaran yang mengikuti yang sesuai dengan pendidikan bahasa. Ngaten nggih, paham nggih? Ya, antara lain itu. Sekarang kita lanjut. Nggak mboten selesai. Aduh, kembali Mbak sebentar nih. Nggih, saya kembali ulang ini malah keder nih nggih. Kelanjut nih sebentar. Malah kembali. Nggih, sebentar. Saya buka kembali. Nah, lanjut sekarang langkah-langkah pembelajaran kooperatif, Bunda. Coba sekarang dibaca dulu langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Kelihatan dari situ, Bunda? Kelihatan, nggih? Halo? Belum, Bu. Oh, belum. Kalau belum, saya tutup dulu. Berarti ini saya harus kembali ke time. Nah, saya kembali ke time dulu. Sekarang kelihatan. Sampun, tapi di sini tempat saya hilang, tak buka dulu. Nggih. Udah kelihatan? Kelihatan enggak? Belum, Bu. Hilang belum. Sini? Belum. Ya, saya buka kembali. Ya, saya buka kembali, enggak apa-apa. Saya buka kembali. Kelihatan? Kelihatan? Belum, Bu. Kelihatan? Kelihatan? Bu. Belum. Sudah kelihatan ini. Kelihatan? Oh, nembe sebentar nggih. Sudah nggih. Ya, Anda langkah-langkah pembelajaran kooperatif ada 6. Kelihatan?
Dereng diklik niku nembe modul 6 ngoten niku. Belum, Bu. Kelihatan modul 6 ngoten. Nah, Oh, niki sampun. nah, Sampun. Nah, ini Niki sampai sampun, di sini Bu. langkah. Coba dibaca siapa yang bisa baca dari langkah-langkah itu. Sampun. Enggak, Bunda? Langkah kayak dibaca, sinten yang bisa baca. Nggih, ayo dibaca dulu. Nggih. Boten gantian Dibaca. Ya, gantian yang belum Nggih, sinten. gantian mawon nggih, monggo. Saya langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Ada 6. Yang pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Ya. Yang kedua, menyajikan informasi. Yang ketiga, mengorganisasikan siswa kelompok-kelompok belajar. Yang keempat, membimbing kelompok kerja dan belajar. Yang kelima, evaluasi. Yang keenam, memberikan penghargaan. Ya, terus sekarang dicoba nggih untuk menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Cara Bunda memberikan pembelajaran yang lewat area matematika, melewat kegiatan RPPH itu Bunda bagaimana caranya untuk menyusunnya dalam langkah-langkah pembelajaran kooperatif itu, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Bagaimana cara Bunda untuk berbicara di depan siswa? Monggo Bunda. Siapa yang bisa? Monggo, halo. Bunda, halo. Bagaimana Bunda? Dibaca saja kok. Ibunda kalau di sekolah kan akan memberikan pembelajaran pada anak-anak mesti ada tujuannya nopo, ya toh? Guna untuk memotivasi anak gitu loh. Siapa yang bisa? Ayo. Boleh kok lainnya. Dari 26 Ibu masa tidak ada yang bisa? Karena halo? Ada yang bisa. Keluar. Sinyal. Mbak Ani. Cara menyampaikan tujuan yang penjenengan mau mulang pada siswamu di sekolah itu tujuannya apa kan sesuai dengan RPPH. Terus cara memotivasi siswa. Ya monggo bagaimana caranya Mbak? Satu saja. Umpama kegiatan area seni dah gitu. Monggo, misalnya gini Bu, misalkan di area seni itu kan anak-anak menggambar nggih, misalkan menggambar, mewarnai ngoten. Jadi anak-anak dimotivasi agar cara untuk mewarnai itu tidak bahasanya nyebret-nyebret, tidak terjadi coretan, makanya harus pelan-pelan, tidak gojek dulu sama teman, ngoten. Jadi dimotivasi dulu. Kayak motivasinya, kalau nanti ada yang baik, bagaimana untuk bermotivasi, memberikan pengaruh pada anak didik? Supaya anak itu motivasinya. Kalau akan diberi semuanya akan dipuji, tambah pinter, tambah soleh, kan seperti itu. Nanti kalau dikasih bintang, ngoten niku Bu. Jadi anak-anak akan tambah semangat, termotivasi. Tujuannya pembelajaran yang penjenengan mewarnai mau biar anak menjadi anak yang bagaimana? Jelaskan sedikit. Tujuan yang tadi mewarnai berarti punya tujuan anak biar menjadi apa tujuannya? Jadi motorik halusnya bisa terasa Ibu. Terus pedot-pedot Mbak.
Oh, ngoten. Nggih mriki nggih sami ya, Bu. Jadi intinya kalau memberikan pembelajaran seni, pertama harus ada tujuannya. Umpamanya menggambar atau mewarnai gambar rumah, itu tujuannya harus ada, dengan tujuan bahwa anak itu dalam kegiatan fisik motorik halusnya biar terampil kita dalam mewarnai. Terus memotivasi pada siswa, juga memberikan motivasi untuk kreativitas siswa dalam memberikan warna itu dengan warna yang berbeda-beda. Dan setelahnya itu nanti anak-anak kalau bisa melaksanakan, akan dari Bu Guru nanti yang paling baik akan diberi nilai bintang berapa. Itu kan anak-anak yang termotivasi. Oke? Ya, oke. Yang kedua, menyajikan informasi yang jelas sudah pada masuk tujuan. Sekarang mengorganisasikan siswa dengan kelompok belajar. Bagaimana Mbak Ani cara penjenengan mengorganisasikan siswa ini supaya dalam kelompok belajar itu menjadi anak yang kondusif, bagaimana Mbak caranya? Pertama kan kita awali nggih, kita kasih tadi kan sudah ada motivasi, sudah ada ini cara misalkan mewarnai seperti itu. Tapi sebelumnya kita kasih aturan, ngoten. Jadi biar anak-anak tertib, mungkin diawali dengan tepuk, dengan nyanyi, ngoten. Terus dikelompokkan. Jadi anak-anak yang kira-kiranya yang ini anak yang aktif, anak yang kalem, pendiam. Nanti kita pisah-pisah ngoten Ibu. Jadi kadang kan anak ada yang agak aktif ngoten nggih. Jadi kita harus tahu anak-anak seperti itu. Guru harus lebih luas, lebih paham memahami anak-anak kita ngoten. Jadi dalam mengorganisasikan siswa dalam kelompok belajar ini, Bu Guru harus paham situasi kondisi dan harus paham karakteristik anak. Begitu ya? Tidak semata-mata itu memaksa itu ya. Terus sekarang membimbing kelompok bekerja dan belajar evaluasi. Jelas kalau sudah nanti penjenengan ini ada pembelajaran 1 hari, pasti ada evaluasi 1 semester sekali, dan pada waktu setelah evaluasi mesti akan memberikan penghargaan. Lah penghargaan yang sering diberikan Bu Guru TK pada penilaian, penghargaan apa Mbak? Diberi apa anak didik kita? Ini maksudnya per semester atau per hari atau per harian? Setiap hari setelah dievaluasi mestinya ada nilai yang begini, namun anak yang bisa mengorganisasikan siswa dengan kerja kelompok atau belajar kelompok itu akan ada nilai tersendiri mestinya. Dengan bentuk apa itu? Bintang, opo reward, opo diberi kain, diberi makanan, apa? Bintang. Biasanya anak-anak dikasih bintang itu, dikasih bintang warna-warni gitu. Nanti kan ditempel di kertas ngoten Ibu. Jadi biasanya anak-anak berlomba-lomba untuk banyak mendapatkan bintang. Akhirnya kan anak-anak tambah semangat, termotivasi untuk mengikuti semua kegiatan ngoten. Iya. Oke, jadi di TK itu tidak boleh pada waktu memberikan penghargaan yang 1 hari ini dievaluasi dalam kegiatan pembelajaran hanya bentuk nilai atau bintang. Jangan sampai diberikan sing berharga sekali nanti temannya Mary, gurunya suwe-suwe melarat. Gitu. Boten. Jadi anak-anak itu dikasih pujian, terima kasih ya, ucapan kayak gitu tuh anak-anak sudah senang. Jangan dinilai dengan dikasih benda barang berharga boten, tapi dikasih bintang, dikasih jempol seperti ini, anak-anak sudah senang Ibu. Lanjut nih Mbak, sekarang modul 7 silakan selain Mbak Ani sudah banyak sekali menjawab, lainnya aja masuk. Terima kasih. Lainnya Mbak Ani, silakan masuk. Lainnya Mbak Ani silakan masuk. Analisis modul 7 analisis instruksional. Monggo lainnya. Saya absen 5 Bu. Nggih, sinten Mbak? Ya sinten Bu siapa? Indun. Bu siapa? Nggih, Bu Indun, monggo silakan Bu Indun. Kelihatan toh? Mari dibaca Bu Indun. Modul 7 analisis instruksional. Analisis instruksional adalah suatu alat yang dipakai para penyusun desain
atau untuk membantu mereka di dalam mengidentifikasi setiap tugas pokok yang harus dikuasai atau dilaksanakan oleh siswa dan subtugas atau tugas dasar yang membantu dalam menyelesaikan tugas pokok. Sampun, Bu. Lanjut. Ya. Berarti dalam modul itu ada analisis instruksional. Analisis instruksional itu suatu alat yang dipakai para penyusun desain. Kalau di TK berarti para penyusun desain cara mengajar di TK berbentuk RPPH. Apa Mbak contohnya Mbak? Contohnya Mbak. Berikan contoh dalam penyusunan penjenengan RPPH. Suatu alat yang dipakai benar membentuk instruksional. Bisa enggak? Maksudnya Bu, RPPH. Contoh yang kan gini, analisis instruksional itu suatu alat yang dipakai para penyusun desain. Nek penjenengan di TK itu penjenengan menyusun desain apakah di dalam pembelajaran. Nah ini tak tandai wae kan pembelajaran yang disusun RPPH. Nah cara menyusun RPPH ini bagaimanalah penjenengan untuk membantu dalam mengidentifikasikan setiap tugas itu kepada teman lain. Kan ini yang para penyusun desain, pemenjang contohnya dari penyusun RPPH, terus akan memberikan pengertian pada teman lain. Yang di dalam RPPH itu yang bisa diidentifikasi antara lain apa? Ambil satu saja. Kegiatan awal yang bisa diidentifikasi apa Mbak? Kegiatan awal. Sebelum kita membuat RPPH kan harusnya membuat RPPM dulu. Ya, jadi nanti biasanya kan kurikulum itu kan membuat RPPM, kemudian diturunkan ke RPPH. Nah, jadi nanti kurikulum itu akan memberikan RPPM kepada setiap wali kelas seperti itu. Nah, nanti dari RPPM tadi guru kelas akan membuat RPPH dari RPPM tadi. Ngoten biasanya, Bu. Iya, tapi sang saya maksud carane penjenengan itu tadi sang saya maksud kalau di dalam kegiatan awal umpamanya ada bercerita, ada bercakap-cakap. Kalau diberi contoh saja kegiatan awal jenengan maringi kuwi sing diidentifikasi kegiatan apa gitu masa seperti itu. Sing tak identifikasi misalkan kalau untuk kegiatan awal. Untuk Mbak? Pembukaan untuk pembukaan dibuka dengan kemudian tepuk, salam seperti itu. Yang bisa diidentifikasikan kemudian untuk kegiatan itu inti harus dikuasai. Misalkan kegiatan itu kan harus dikuasai dan dilaksanakan oleh siswa kita. Dilaksanakan oleh siswa. Jadi itu harus dilaksanakan. Dan ada ice breaking dengan tepuk, pas bernyanyi seperti itu. Nah nanti kalau sudah masuk pembelajaran inti, kalau yang berdoa Mbak, yang berdoa ya pada pembukaan tadi Bu. Pada pembukaan nanti kan ada berdoa bisa guru mengucapkan salam. Ya, nah ya kalau berdoa bisa diidentifikasi tidak? Iya. Bisa nggih? Ya. Terus bisa, kalau instruksional itu sebetulnya apa toh Mbak? Instruksional itu kan pengajaran yang mengandung penerangan. Jadi saya tujuan pengajaran sing bisa memberikan istilahnya memberikan yang terwoco ya nek penerangan itu apa bahasa Jawa nih Mbak, anu bahasa Indonesia nih Mbak. Memberikan apa itu pengajaran yang mengandung petunjuk atau penerangan. Jadi memang orang membuat RPPH harus ada tujuan instruksionalnya kan begitu. Namun sekarang kan diganti satu menjadi kompetensi dasar itu nggih. Kan sekarang tidak ada tujuan instruksional, tujuan itu kan sekarang tidak ada. Kalau dulu kan ada. Namun sebetulnya itu masih ada, tapi dalam RPPH tidak ditulis, sudah diganti beberapa nama yang lain, tapi itu harus paham. Kalau apa itu yang namanya tujuan instruksional itu tetap dipakai itu karena tujuan untuk suatu pengajaran kita, untuk penerangan sebagai mata pelajaran tambahan itu harus ada seperti itu, bersifat pengajaran yang mengandung pelajaran. Nggih, lanjut kita lanjut modul 7 analisis instruksional. Dibaca sinten ingkang saged maos, Mbak. Lainnya yang tadi sudah tidak. Yang lainnya. Yang lain silahkan.
Jadi dari tujuan instruksional tadi itu jelas sasarannya itu kegiatan atau sasaran yang disampaikan dalam tujuan itu yang akan tercapai setelah jenengan mengajarkan pada murid jenengan pokok-pokok permasalahannya, subpokoknya itu nanti akan dibahas dan akan bisa tercapai. Itu harus melalui tujuan instruksional. Maka saya sendiri itu sebetulnya ini dalam kurikulum ini juga kita menggunakan tujuan instruksional. Karena apa? Di dalam tujuan instruksional itu dianalisis bahwa suatu prosedur dalam mengidentifikasi kompetensi. Itu ya dan dikuasai dengan menjabarkan perilaku. Nah sekarang saya diberi contoh dalam perilaku setelah penjenengan mengidentifikasi kegiatan awal melalui kompetensi, kemampuan berbicara atau kemampuan bercerita, ya anak bisa terkuasa, bisa menguasai dari cerita penjenengan. Perilaku apakah yang kamu nilai lewat anak, Bu? Siapa yang bisa menjawab? Contohnya penjenengan tadi saja kegiatan awal, mendengarkan punya temannya, kegiatan awal diberi kegiatan berdoa dan Bu Guru bercerita. Setelah selesai itu ibu bisa menilai pada anak, sikap perilaku anak pada waktu Bu Guru bercerita itu yang terbaik bagaimana, yang kurang baik bagaimana. Siapa yang bisa memberikan contoh? Monggo Bunda. Halo Bunda. Halo. Kelihatan mboten? Kelihatan Bu. Bunda. Nggih, monggo. Nggih. Contohnya nek panjenengan memberikan cerita pada anak terus anak mendengarkan, anak biasa menguasai cerita panjenengan. Lah, perilaku anak yang bisa menguasai itu contohnya apa? Pada waktu mendengarkan ceritanya Bu Guru nopo terus anak itu berolah tingkah bagaimana perilakunya. Bu Guru bisa menilai si Tuti kae bisa menguasai cerita saya karena begini kan, monggo kasih contoh satu saja yang cerita itu. Contohnya misalkan guru memberitakan tadi ketika ada anak yang mendengarkan, gurunya menanyakan siapa yang bisa mengulang cerita Bu Guru tadi, ngonten. Terus Bu, ini yang mendengarkan semua. Maksudnya, terus itu umpamanya anak bisa atau tidak yang kamu nilai apanya pada waktu anak kembali menunjukkan. Ternyata anak bagaimana jawabannya, monggo. Misalkan contohnya itu menjadi aku anak jujur, ngonten nggih, aku anak jujur tadi Bu Guru cerita seperti itu. Lah ketika diminta menceritakan lagi, anak akan mempraktekkan, misalnya mau pinjem apa pensilnya teman, izin dulu. Tadi kan Bunda cerita kalau kita anak jujur, misal punya apa-apa bilang atau pinjem apa izin kayak gitu. Lalu jenengan jawab begini, ternyata setelah saya suruh maju bisa menceritakan, ternyata anak itu apa yang diceritakan Bu Guru bisa mengikuti, itu cara menilai perilaku anak seperti itu, ngerti loh? Gitu? Anak itu tidak bisa mengikuti persis apa yang dikatakan Bu Guru ya 80% bisa, berarti bisa penjenengan menilai dan perilaku anak itu pada waktu cerita umpamanya dia bagaimana penjenengan harus biji juga menilai juga dalam perilaku anak. Intinya seperti itu. Paham nggih? Itu menganalisis instruksional. Karena apa? Karena yang dimaksud di instruksional di situ dalam pembelajaran di taman kanak-kanak itu tidak lepas dari kita memberikan pembelajaran anak didik. Meskipun saya memberikan penjenengan itu juga tidak lepas dari itu. Jadi penjenengan harus presong gitu. Jadi apa yang menjadi tujuan instruksional itu akan mencapai kegiatan-kegiatan yang setelah kita berikan kepada siswa. Itu kalau tercapai, subpokok dan pokok bahasanya bisa tercapai, berarti kita berhasil. Apalagi siswa dengan menjabarkan perilaku umum, Bu Gurunya itu bisa menilai perilaku anak secara umum, itu berarti tujuan instruksionalnya berhasil. Ngerti Bunda? Siap, Bu. Kita lanjut. Sekarang kegunaan analisis. Monggo yang mau yang mau masih 3 lembar lagi, ya. Kegunaan analisis, Bunda. Dibaca dari situ, masih ada waktu 1 jam kok. Kegunaan analisis. Dibaca nggih dari situ, Bunda. Monggo. Dibaca. Sinten yang kelihatan? Monggo Bunda.
Kegunaan analisis instruksional. Pengorganisasiannya adalah sedemikian sehingga Agak keras bisa enggak? urutan Bu, ora dengarin mbok rodok seru. Bagaimana? Diulangi, Bu. Pengorganisasiannya adalah sedemikian sehingga merupakan urutan logis sesuai dengan keadaan sebenarnya manakala tugas tersebut dilaksanakan. Proses ini akan memberikan gambaran yang jelas bagi siswa mengenai yang diharapkannya dapat dikerjakan setelah selesai mengikuti suatu pelajaran. Ya, terus sekarang kegunaan analisis, ya, kegunaan analisis pembelajaran, ya, secara instruksional, ya, itu di sini dalam pengorganisasiannya bisa dapat diartikan suatu alat yang dipakai untuk apa, Mbak? Dalam apa itu kegunaan analisis pengorganisasian sedemikian sehingga merupakan urutan logis sesuai dengan keadaan kebenaran manakala tugas tersebut dilaksanakan. Proses ini akan memberikan gambaran yang jelas bagi siswa mengenai yang diharapkannya dapat dikerjakan setelah selesai mengikuti suatu pelajaran. Tadi kembali, kalau tujuan instruksional itu harus semuanya kalau sudah bisa berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan, itu berarti tujuan instruksional itu sudah berhasil. Lah, sekarang penggunaan analisis ini harus urut secara logis. Apa, Mbak? Sesuai dengan keadaan sebenarnya. Apa yang dimaksud logis di situ, Mbak? Tahu nggak? Siapa yang bisa jawab? Penjenengan, Mbak. Enggak, Mbak? Hasilnya nyata. Hasilnya harus nyata sesuai keadaan sebenarnya. Ya, secara logis nggih. Karena memang analisis instruksional itu dapat dikatakan suatu alat yang dipakai oleh para penyusun tadi, nggih, yang didesain. Nah, tadi sudah dijelaskan di atas, gitu. Nah, untuk analisisnya itu. Terus sekarang ada langkah analisis. Ada tujuannya dulu. Tujuannya untuk menentukan keterampilan yang akan dijangkau oleh tujuan pembelajaran, serta memungkinkan untuk membuat keputusan yang diperlukan dalam urutan mengajar. Sekarang tujuan analisis dalam pembelajaran untuk menentukan keterampilan yang ada, yang dijangkau oleh tujuan pembelajaran itu, contohnya menentukan keterampilan apa nih, Bunda? Agar memungkinkan bisa membuat keputusan. Keterampilan apa itu kalau di sekolahan? Masalah analisis. Keterampilan apa, Bunda? Ada yang tahu? Ayo, jawab. Bunda? Menggunting bisa tidak? Saya dijelaskan. Untuk menentukan keterampilan yang dijangkau oleh tujuan pembelajaran, mungkin untuk membuat keputusan diperlukan dalam urutan mengajar. Memberi contoh, seandainya memberikan pembelajaran lewat apa, gitu loh, Bunda. Oke. Area matematika atau awal atau akhir, gitu loh. Misalnya kegiatan menggunting bentuk rumah. Nah, nanti kan ya, umpamanya terus tuh garis miring. Tuh. Tujuannya untuk melatih motorik halus. Itu untuk tujuannya, tujuan menganalisis pembelajaran itu untuk menentukan keterampilan, apa itu motorik halusnya, apa bukti fisiknya nanti apa, Mbak? Bukti fisik. Fisiknya nanti hasil dari guntingan anak-anak. Oh, hasil dari guntingan anak-anak, nggih. Tadi bukti fisiknya nanti hasil guntingan dari anak-anak, nggih. Dah, terus sekarang kita lanjut dalam langkah-langkah. Langkahnya itu ada 4. Langkah analisis bahan ajar. Coba dibaca dari situ. Langkah, Mbak, langkah analisis bahan ajar bisa dibaca. Monggo, Bunda. Bisa enggak? Dari kelihatan enggak? Ada 4. Identifikasi standar, monggo dibaca, Bunda. Langkah-langkah analisis bahan ajar. Siapa ngendika sinten ngoten? Yang mau membaca siapa namanya? Mbak? Kalis, Bu. Nggih, Mbak Kalis, monggo. Langkah analisis bahan ajar. 1. Nggih. Identifikasi standar kompetensi dasar. Wah, anu ya, Mbak, sinyale nggih. Identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Ya. 3. Identifikasi materi pokok
kompetensi dasar. 4. Analisis struktur isi pada materi pokok. Mbak, coba diulang dari atas langkah analisis bahan ajar. Sekali lagi, Mbak. Identifikasi standar kompetensi dasar. Mbak, dari judulnya no. Mbak, dari judulnya langkah-langkah analisis bahan ajar adalah 1 ngoten no. Nggih, ayo dibaca dari atas. Langkah analisis bahan ajar adalah identifikasi standar kompetensi dasar. Ya. 2. Ya. Identifikasi jenis materi pembelajaran. Ya. 3. Identifikasi materi pokok pada kompetensi dasar. Ya. 4. Analisis struktur isi pada materi pokok. Ya. Sekarang yang mari kita diskusikan ada identifikasi standar kompetensi dasar. Mungkin Bunda sudah paham apa kompetensi itu? Kemampuan. Apa Bunda? Iya, kemampuan dasar. Jadi langkah analisis bahan ajar ini jelas harus mengidentifikasi standar kemampuan dasar yang akan kamu rencanakan program di sekolah nanti tetap menganalisis terlebih dahulu. Terus yang kedua, identifikasi jenis materi pembelajaran. Apa ini yang diidentifikasi dalam jenis materi pembelajaran ini apa Bunda? Yang diidentifikasi apa? Materi-materi yang akan disampaikan kepada anak. Ya, jadi materi-materi yang akan dibahas atau akan didiskusikan ini tetap kita identifikasi terlebih dahulu. Jadi nanti dalam analisisnya itu biar tidak terjebur atau tidak salah. Sekarang mengidentifikasi materi pokok pada kompetensi dasar. Nek tadi itu standar, nek identifikasi standar kompetensi dasar, nek sekarang mengidentifikasi materi pokok pada kompetensi dasar. Penjenengan gawe RPPH kan ada KD. Kolomnya kan kompetensi dasar kita, kompetensi dasar terus kegiatan pembelajaran kita. Lah, pada waktu penjenengan membuat RPPH ada kompetensi dasar. Ini mestinya pemasangannya harus diidentifikasi dengan materi pokok lain. Umpama kompetensi dasarnya 2.1, penjenengan harus caranya diidentifikasi, dimasukkan di situ. Apakah boleh lepas dari kurikulum? Boleh tidak? Dalam kompetensi dasar loh. Dalam RPPH loh. Tidak. Oh tidak, betul. Jadi tidak boleh lepas dari K13 atau kurikulum yang disediakan. Ngerti tak? Sesuai dengan isi kompetensi di kurikulum itu. Kalau kurikulumnya bikin sendiri ya monggo, tapi harus ada tenger, harus ada identifikasinya. Ngerti loh, Pak Moni 2.1, 2.3 kan begitu bunyinya bagaimana. Nanti langsung disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Begitu tak Bunda? Nggih? Nggih? Paham nggih? Terus analisis struktur isi pada materi pokok. Nah, isinya semuanya ini tetap penjenengan menganalisis sesuai dengan materi pokok yang akan kamu sampaikan pada kegiatan itu. Itu langkah dalam analisis bahan ajar. Sudah tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada akan saya lanjut. Ibu ayo dengarkan, ada pertanyaan mboten? Kalau tidak ada pertanyaan akan saya lanjut. Monggo Bunda. Lanjut, monggo. Bu. Lanjut, kalau lanjut sekarang akan kita lanjut untuk karakteristik. Tadi di depan sudah kita berembuk atau berdiskusi tentang karakteristik. Nah sekarang karakteristik siswa itu salah satu segi, bukan segi-segi ini salah yang ngetik. Salah satu segi latar belakang pengalaman siswa yang berpengaruh terhadap keefektifan proses belajar. Latar belakang dan pengalaman yang dimiliki siswa diantaranya kemampuan umum, tingkat kecerdasannya dan gaya belajar, motivasi ekspresi terhadap belajar, ciri-ciri jasmani serta emosional. Bunda di sekolahan memberikan pembelajaran lewat RPPH, baik area maupun sentra, pasti ada pernah menilai pada anak tentang ekspresi. Saya memberi contoh, saya minta contoh satu saja. Dalam kegiatan awal dan akhir silahkan ambilkan di mana. Bagaimana Bunda menilai atau mengevaluasi atau memotivasi kepada anak didik yang dia baru berekspresi. Contohnya
dalam kegiatan awal menyanyi. Bagaimana Bunda? Di kegiatan menyanyi tutik itu bagaimana jenengan akan menilai titik dalam ekspresinya menyanyi? Lewat dari mana? Cara penilaian penjenengan. Paham enggak? Ekspresi itu kalau orang menyanyi gerakan ekspresi itu apa, paham enggak Bunda? Paham nggih? Halo? Nah, nek paham coba siapa yang beri contoh? Yang lain, masa yang bisa baca dan bisa diskusi kok banyak separuh, yang lainnya bagaimana? Apa tidak ada sinyal? Monggo kalau bisa juga ikut diskusi biar untuk menambah. Sami sinyalnya enten sing keluar masuk, Bu. Nah iya, makanya yang tidak bisa masuk, monggo sing bisa masuk silahkan. Sing lainnya silahkan monggo untuk ikut berkolaborasi dan untuk ikut memahami dari beberapa kegiatan ini. Monggo Bunda, sing hari ini belum yang keluar masuk, sekarang masuk lagi. Silahkan tadi keluar, tapi kalau sudah bisa masuk kayak masuk lagi, karena biar nanti sampai akhir kita absen masih ada. Ngaten nggih, monggo sekali lagi. Siapa yang bisa menjawab? Coba Mbak Anis Fadilah, bisa tidak Mbak Anis Fadilah? Muncul enggak Mbak Anis Fadilah? Ekspresi wajah nggih. Nah? Iya Mbak, ekspresi wajah. Oh, itu jadi penjenengan pada waktu kagungan siswa, penjenengan memberikan pembelajaran model Arya, terus yang kegiatan awal itu ada menyanyi di antara murid 12 itu semua disuruh menyanyi ke depan. Terus Bunda akan mestinya memilih salah satu yang dia itu punya ekspresi itu Ibu yang dipilih dalam ekspresi menyanyi di anak itu apa dan harus bagaimana. Tindak lanjutnya Bu Guru dalam proses belajar mengajarnya. Monggo. Mbak Anis, Nur Fadilah, bisa? Asih Nur Fadilah, Bu. Oh, nggih Asih, iya Mbak Asih. Siap. Kalau ekspresinya, contohnya kalau lagi senang itu nggih ekspresinya wajahnya mulutnya terbuka, giginya kelihatan. Terus kalau lagunya lagu sedih nggih ekspresi wajahnya nggih sedih. Nonton niku, Bu. Ya itu namanya yang bisa menilai ekspresi sesuai dengan yang dinyanyikan, kan begitu toh Bu? Jadi jenengan jawab saya pada siswa saya dalam kegiatan atau dalam gerak ekspresi itu pada sesuai dengan lagu tidak, kan begitu kita? Nggih. Gitu betul? Nggih, Bu. Namanya tutik nyanyi balanku ada 5. Nah, sing ekspresi gembira, nah, balanku ada 5, meletus balan hijau duer. Lah itu kan sesuai dengan ekspresinya duer. Itu ekspresinya kan kaget. Nah, kan seperti itulah. Itu penilaian penjenengan seperti itu. Makanya itu der gitu kan, berarti itu ekspresinya juga sesuai dengan lagunya. Contohnya seperti itu. Ya, sesuai lagu yang dilakukan. Terus sekarang seandainya penjenengan punya siswa pada waktu anak itu disuruh menyanyi atau menari, terus sudah ada iringannya, instrumennya, Bu Guru saja belum mulai, terus dia itu lalu menggerakkan badannya seakan-akan seperti anak yang berekspresi. Itu penilaian penjenengan kepada anak seperti itu bagaimana Bunda? Karena itu kan mesti kesehatan jasmani. Dipupuk atau berarti anak itu punya apa? Nah itu potensi. Punya apa guna? Minat, potensi bakat. Atau antusias, minat, bakat. Jadi kalau ada anak seperti itu, Bu Gurunya harus memupuk dan membimbing apa itu diputus, dimatikan bakatnya, Bunda. Bagaimana? Dimotivasi terus, disemangati. Wah bagus, ya. Dikasih apresiasi. Ya, diberi apresiasi, disemangati, diberi motivasi, matur nuwun, ya harus seperti itu, nggih. Ya, kira-kira di sini dalam karakteristik sudah semuanya bisa memahami. Yang belum bisa paham bisa bertanya, silahkan. Sampai di sini dulu, siapa yang mau bertanya dulu? Yang berkaitan dengan, ya.
Monggo, Mbak. Monggo, Mbak. Mbak Ani, artinya apa, Mbak? Nggih, sekedar, Bu. Oh, nggih. Silakan. Nggih. Ini ada kasus ngeten, Bu. Kan memang setiap anak itu berbeda dan unik nggih. Terkait karakteristik anak ngeten. Nah, itu ada anak yang senang wajahnya itu kalau ekspresi senang, sedih, nopo itu semuanya biasa aja. Lah ngoten niku apakah perlu dimotivasi supaya seperti temannya ataukah gimana ngoten. Jadi maksudnya kadang kan ada anak yang kan enten Bu, anak itu kan ada yang flat ngoten lho Bu, misalnya dapat hadiah ya biasa, terus dipuji ya biasa, terus misalnya sedih ngoten ya biasa. Jadi marah pun juga biasa. Jadi ada anak-anak yang cara mengekspresikannya juga biasa mawon. Jadi ketika dia pun sakit, dia pun juga berekspresi biasa mawon. Lah itu sebagai pendidik, sebagai guru, kita caranya untuk supaya anak itu istilahnya ekspresinya kalau pada pada orang normal pada umumnya nggih, itu kan memang ekspresi itu kan berubah-berubah sesuai dengan suasana hati, dengan suasana lingkungan kan ngoten. Lah ini ada kejadian seperti itu terus pundi Bu? Untuk memberikan solusi pada anak itu supaya anak itu, maksudnya Mbak Ani, anak itu kalau diberi beri motivasi, dia mengerjakan sesuatu, punya bintang 5, kok ya diparingi bintang 5, kok ya tidak istilahnya terus hore atau terima kasih saya dapat bintang 5, tapi dia tetap ya terima kasih Bu, cuma begitu. Jadi ekspresinya biasa nggih. Nah, itu memang di sini sudah dikatakan bahwa ekspresi ini kan juga pembawaan dari karakter, kembali ke karakter nggih. Nah, kembali ke karakter. Berarti anak itu memang karakteristiknya seperti itu. Jadi bu gurunya ya bisa memahami saja lah. Kalau nanti disuruh seperti temannya bergerak yang termononjol mungkin tidak mau, itu namanya saja karakteristik. Nah, latar belakang karakteristik ini juga ada. Karakteristik itu pembawaan dari lahir, bisa ditambah paling sedikit itu hanya bergeraknya, melangkahnya juga 1 tapak. Sekarang contohnya, anak yang karakteristiknya itu pendiam tapi pinter banyak, ya. Nah, itu bu gurunya ya judek umpamanya. Kita judek Bu, wong niku anu nek diparingi biji okah ya meneng wae, ya mung guyu, seneng ya guyu, susah ya guyu. Lah ini ya memang itu sudah karakteristik Mbak Ani. Jadi saya kira itu dari bu gurunya juga hanya pendekatan saja. Ngaten Ibu, kan orang tuanya kan menceritakan anaknya kok seperti ini. Kalau bisa diarahkan untuk ya normal pada umumnya ngoten lho Bu. Ya kita pelan-pelan untuk mendampingi anak-anak yang seperti itu. Nggih pelan-pelan tadi ekspresinya nopo sedih nggih ya seperti itu, senang seperti itu, tetap kita kenapa kok seperti itu, kenapa ada apa nak, kan tetap kita sebagai nggih pendamping kan tetap tanya kan ngoten. Jadi orang tuanya kan kadang juga khawatir Ibu, masalahnya kan itu. Kalau kita sebagai sekarang dijawab saja Mbak Ani, saya mudeng yang dimaksud dijawab dengan orang tua. Terus kembali konsultasi, tapi kalau menurut ilmu pendidikan guru atau pedagogik bu guru, memang kalau karakteristik itu yang bisa merubah secara pelan-pelan itu keluarga. Kalau bu gurunya tidak tahu karena latar belakang dari karakteristik ini mau bertanya gitu, kepada secara umum kepada orang tua kan kita tidak berani, umpamanya sekarang Bunda kok niki ten sekolah menawan ngeten apa di rumah juga seperti itu. Terus kembali apakah anak itu kurang normal dan sebagainya, kan tidak berani. Jadi dengan orang tua begini saja. Kalau di sekolahan meskipun seperti itu wong anak itu cerdas, kalau memang cerdas loh ya. Bu enggak apa-apa, itu memang mungkin dari keluarga itu memang semuanya keluarga ada yang punya sifat seperti itu, enggak apa-apa Bunda. Jadi orang tua biar tidak khawatir. Ngoten mawon Mbak Ani. Ngoten nggih? Bisa nggih? Nah,
Jadi karena apa karakteristik kembali lagi ini yang tahu persis bisa mendalami keluarga karakteristik ini. Jadi orang lain tuh taunya kayak karakternya memang orangnya seperti itu. Contohnya, oh itu Bu Ani karakternya seperti itu, Bu Titin karakternya seperti itu. Itu yang bisa mencari latar belakangnya pribadi masing-masing. Ngoten ta Mbak Ani? Ya, orang lain tidak bisa karena itu karakter itu pembawaan dari lahir. Tapi kita bisa mengarahkan yang terbaik seandainya karakteristik itu meskipun pembawaan tapi cara penyampaiannya, cara pelaksanaannya di luar jangkauan itu kita sebagai guru bisa memberikan direm lah gampangannya, memberikan pengertian. Ngaten nggih? Kalau memang ya sewajar-wajar saja enggak apa-apa. Ngomong enggak nakal enggak apa-apa, ya toh. Dan orang tua diberi pengertian saja. Kalau memang anak itu juga cerdas. Ngaten nggih Mbak Ani? Ya, terima kasih. Saya lanjut. Sekarang bagaimana karakter? Oh nggih. Ibu mau matur terkait dengan karakter tadi yang disampaikan Sinten iki sinten? Mukhlisa nomor 9. Nggih, mangga pripun nggih. Tadi terkait dengan pembicaraan yang Bu Yani sampaikan itu memang ada beberapa tipe anak yang kayak gitu. Yang saya tanyakan adalah apakah karakteristik seperti itu termasuk genetis atau keturunan atau faktor-faktor lain juga Ibu? Atau ya, itu ada perbedaannya, berbeda dengan genetik. Kalau karakteristik itu berbeda dengan genetik, mung rodok sedulure sithik. Ya, kalau genetik itu jelas keturunan dari mbah keberapa. Kalau karakter itu juga pembawaan sejak lahir, namun itu tidak dapat dikatakan keturunan, ya hanya karakternya itu yang menciptakan siapa ya saya sendiri mungkin itu dari sananya, dari Allah itu dia diciptakan seperti itu. Jadi mungkin ada perbedaan Mbak menurut pengertian saya. Karakter dan genetik itu ada perbedaan ya mung sedulure kacek sithik. Tapi ya genetik itu jelas itu keturunan. Belum tentu karakteristik itu adalah keturunan ya Ibu ya? Ya belum tentu, tapi kalau genetik itu jelas keturunan gitu. Mungkin dari mbah keberapa, ada yang punya penyakit gula itu karena mungkin gennya itu meluncur ke cucu yang keberapa. Ada neneknya dulu itu punya anak kembar, mungkin sesuk putune bukan langsung ke putrane, paman saya ibu jenengan kagungan putra kembar. Ya belum tentu nanti putra jenengan dan anak kembar, penjenengan dan anak kembar, mungkin nanti cucu jenengan sing ada putra kembar. Tapi kalau karakteristik itu ya mung sedulure sithik tapi bedane kalau itu genetik itu kan keturunan langsung dari segi darah ya istilahnya, keturunan dari darah yang ini saling berkaitan itu. Ngoten nggih Mbak, mungkin itu ada bedanya. Itu yang tahu juga dokter, tapi dalam pembelajaran itu karakteristik itu jelas itu dari seseorang yang dilahirkan dari seseorang namun mungkin beda. Nek keturunannya kadang-kadang orang tuanya itu orangnya ya lembut tapi anaknya karakteristiknya kasar itu ya ada kok seperti itu. Tapi kalau keturunan juga masalah penyakit nek keturunan itu biasanya ke badan ya, kalau keturunan itu ke badan ada yang ya itu termasuk ada yang fisik ya, biasanya kebanyakan fisik kalau keturunan, kalau genetik itu. Ngaten nggih Mbak, paham nggih? Yang saya maksud besok kurang jelas sekali ya bisa kok konsultasi dengan dokter atau gennya itu terutama gennya itu dikonsultasikan. Atau lanjut. Sekarang siapa yang bisa membaca ini dari situ? Monggo sinten lain lagi Mbak sudah Sema Istiqomah sudah Intan Nafisa kita urung muncul ya. Bu Mbak Intan. Mbak Intan. Bagaimana karakteristik peserta didik? Termasuk kompetensi pedagogik adalah bagaimana guru berusaha mengenai Bu itu Bu? Itu mengenai. Mengenai karakteristik. Oh, gitu. Mengenai karakteristik peserta didiknya. Kemudian karakteristik dimaksud seperti aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, perilaku, moral dan latar belakang sosial budaya. Sosial budaya ini yang benar sosial budaya Mbak. Sosial budaya. Sosial budaya. Oke. Nah, di sini yang mari kita bahas bersama karena karakteristik bagaimana karakteristik peserta didik berarti termasuk kemampuan pedagogik bagaimana guru berusaha mengenai karakteristik peserta didik sing dimaksud tadi sudah dibahas di depan.
piye to Bu Guru kuwi carane menanggulangi anak yang mempunyai karakter tidak baik, yang mempunyai karakter yang baik. Sudah dibahas nggih Bu tadi nggih? Pertanyaannya sudah dibahas nggih? Sudah nggih? Kalau karakter dalam nggak bisa diubah ngoten nggih Bu ya? Iya, karena ya bisa. Bisa tapi tetap tadi saya sudah matur toh, ya bisa, tapi melihat situasi dan kondisi karakter itu bisa dirubah, namun tidak bisa total kalau sudah karakter. Contohnya ada seseorang itu karakternya kalau ngomong keras, nadanya tinggi, ya toh, itu kalau disuruh skaklek dirubah, suruh pendek enggak, suruh santai enggak bisa, tapi pada suatu ketika dia juga akan bisa berusaha kalau omong ya lirih ya toh, dan emosionalnya akan berkurang itu pada suatu ketika, tapi kalau disuruh berubah total enggak bisa Mbak, tapi tetap bisa melihat situasi dan kondisi, hanya itu aja. Nanti tapi ya kembali lagi gitu loh. Itu tapi saya Bu menanggapi boleh Bu? Boleh. Oke, anu nyun sewu. Jadi kalau ini tadi yang kata karakteristik tadi yang nyambung dari Bunda Muhlisa itu berarti kan tetap dengan gen ya Bu ya, genetics. Ya. Berarti sedulure kata sithik. Lah karakteristik itu berarti pembentukannya bisa dari keluarga atau lingkungan Bu nggih. Berarti lingkungan yang terkecil, misal kalau lingkungan sejak lahir, Mbak. Itu sejak lahir. Tadi mungkin pada waktu penjenengan hamil ya toh, itu mungkin umpama saya contohnya penjenengan hamil tapi penjenengan kulit terbiasa bicara kasar. Nun sewu paduro bojone ndak dino gelut omongane kasar, mungkin nanti karena gennya anak ini kan tadi saya bilang gen itu kayak sedulur. Terus nanti berarti karakteristik orang tua itu pada waktu menghamili seperti itu. Mungkin ada yang ketut, ada yang tidak. Jadi tidak harus ketut semuanya kan gitu loh. Terbentuk dari itu nggih. Oh, dari janin karakter itu dari dalam. Oh, tidak sudah lahir punya karakter enggak bisa. Kalau karakter itu sejak dia dikandung itu sudah nempel. Kita coba sekarang penjenengan kalau mau mempraktekkan hamil terus jenengan nanti pada waktu hamil itu udah ngomongane elek-elek gitu saja. Ning ora amit-amit jabang bayi ora seperti itu mamanya. Itu nanti kan bisa juga anak itu lahir yang ngomong elek-elek kok Mbak. Soalnya wis gede tapi ya tidak harus kecil tuh. Itu kebanyakan seperti itu. Itu menurut pengertian saya dalam buku ini penjelasan nggih. Terus pripun jenengan mudeng sing dikarepke anu yang kepengin tahu sedalamnya. Saya berarti kan kalau yang dari awal banget berarti nggih dari proses dia tumbuh di perut ibunya gitu nggih, berarti kan karakter itu. Lah, ininya bisa juga itu dipengaruhi dari lingkungan keluarga gitu loh Bu. Maksud saya lingkungannya itu loh terbentuk. Nek lingkungan keluarga itu berbeda lagi, bukan karakter. Nek karakter itu dari dalam. Nek lingkungan keluarga itu, umpama saiki karakternya itu dulu itu jelek, dari dalam itu sudah jelek. Cilik kan raketok atau Mbak Nes gede dari jelek, ada dari lingkungan itu beda lagi namanya, bukan karakter. Lah napa Bu? Termasuk pengaruh pengaruh lingkungan Mbak, bukan karakter Nah, saya contohnya karakter sejak lahir itu dia muring-muring emosional terus di lingkungannya ada, tapi itu kan sejak lahir sudah dibawa. Bukan ada. Nah, kecuali penjenengan bisa nyimak putranya jenengan. Wis usia 10 tahun, tadinya alim, gitu. Karakternya berarti kan apik, gitu. Terus di lingkungan tetangga ada yang mabuk, ikut mabuk itu bukan karakter. Itu hanya melu-melu gitu. Beda kan nggih? Nah, nek sire mabuk ya kayak ini 10 tahun durung koncon iku dhek wis istilahnya itu sudah berbicara yang tidak baik, terus ngomong emosionalnya tinggi umpamanya, contohnya seperti itu. Nah, itulah ikut-ikutan. Sekarang umpamanya sejak lahir usia 10 tahun, dia 10 tahun itu punya karakter lembut. Terus pada waktu itu dia main ke tetangga, dia karakter ada punya ucapan kasar, sampai di rumah ditirukan, itu bukan karakter. Itu hanya meniru saja. Bisa diubah. Berarti kalau muni-muni aku yo melu nang omah dimarahi ayah karo bunda, aku yo wangsulan kaya kae itu rak minum-minum meniru nggih. Beda karo karakter itu dari dalam kok wis sejak dikandung itu wis duwe karakter. Seperti itu. Nggih, tapi dapat dikatakan nggih itu pengertian. Nggih pripun? Oke, nyun sewu nggih Bu. Berarti niki kan sekalian iku kan temanya karakter tuh bagus gitu loh Bu, menarik.
Jadi yang karakter itu ya, berarti kan tidak mesti kalau misalnya ngapunten nggih Ibu, hamil kemudian bapak ibunya mungkin maksudnya pengaruhnya wis marah-marah apa-apa, tapi kan belum tentu juga nanti yang dilahirkan juga seperti itu nggih Bu, bisa jadi yo. Ya belum tentu, tapi mungkin nyinggol dulu Mbak. Nyinggol dari karakter orang tua yang ditindakake di dunia ini apa, anak yang dikandung itu, makanya kalau orang hamil itu biasanya delalah mau gelut atau mau ngluroi orang yang jelek umpamanya. Mitame jabang bayi anakku aja turun wong kae kok sikile pencong. Itu contohnya seperti itu, ya ta? Itu amit-amit jabang bayi anakku aja turun kae kok nek muni kok kasar men. Nah, itu iki jabang bayi digeblek ngoten iki ora wong tuwa sok ngono kuwi. Lah nek ora panjenengan seandainya hamil terus tetangga jenengan ini padu muni-muni jenengan ganti tekan ngomah ya nek suaminya dengan bahasa yang kasar, mungkin nanti dari 10 bahasa ini ada yang 1 dan 2 itu anak akan meniru. Kalau sudah lahir. Nah, ngoten lho, tidak semua ditiru. Mungkin hanya karakternya dari orang tua seperti itu. Orang tuanya karakternya seperti itu, anak mungkin nanti kalau sudah lahir sebagian berapa nyinggol kan seperti itu. Tapi berbeda dengan gen. Kalau gen itu memang mesti nanti dari keturunan berapa itu mesti akan terturun. Saya contohnya biasanya meresake nika Bu kagungan keluarga yang penyakit gula. Ngoten ta Bu? Nggih napa mboten? Nah, terus penjawab dijawab kalau orang tua saya tidak itu gen ben mbah mbae pamane. Wah, mbae mung sedo mboten ngertos. Delalah tekandaran dicritani ibune. Wong simbah mbiyen kae punya penyakit gula. Itu kan sudah keturunan dari simbah ning panjenengan mboten prisa nek niku nak mamah gen atau keturunan. Ngoten lho Bunda. Nggih napa mboten? Nggih. Sekarang paham lah. Ning nek karakteristik ini dari seseorang tidak harus keturunan. Langsung dari pribadinya yang punya anak. Seandainya punya kagungan bapak karo ibu, tapi bapak karo ibu piyambakipun pendak dina kuwi gelut pada waktu jenengan masih di dalam kandungan. Besok mungkin penjenengan lahir, mungkin itu ada persentasinya 50% mesti ambil dari itu menjadi karakter kan seperti itu. Terkadang-kadang dijenengke, wong kaya bapaknya karakternya ngono, mula kaya putrane ya kaya melu-melu kan seperti itu. Itu orang bahasa orang Jawa sok kadang-kadang. Paham Mbak? Nggih. Ibu siapa ini? Ibu siapa ini? Bu siapa ini? Coba Mbak Inta. Mas saya menyarankan satu lagi boleh? Boleh. Nggih, misalnya begini Bu, kalau yang kasusnya misalnya dia itu mengadopsi anak gitu, nggih. Ya. Yang tidak tahu karakter orang tua toh? Enggak tahu. Enggak tahu karakter orang tua, ya. Enggak jelas maksudnya adopsi anak di panti sosial itu kan mesti ada anak buang itu kan diambil Bu sama dinas sosial. Nah, kemudian diambil. Nah, kemudian oleh beliau itu diadopsi itu sekarang ya Allah solih banget Bu orangnya, anaknya gitu loh Bu. Berarti kan ya itu berarti dulu orang tuanya mungkin karakternya juga solid kita enggak tahu. Terus pada waktu diadopsi dia kan tidak tahu kita gitu. Tapi makanya begini Mbak, kan dapat dikatakan orang mau ningkai wong saja, mau ningkai orang, carilah bobot, bebet, bibit kan begitu. Tapi itu itu kasusnya anaknya itu dibuang gitu loh Bu, dibuang di pasar gitu. Meskipun dibuang mungkin yang hamil itu ya cah mahasiswa, biayanya alus, kan contohnya seperti itu loh. Anak mahasiswa alus, karena dia kepepet, kepengin uang umpamanya dikasih uang 100, terus diajak seperti itu, ternyata hamil, padahal dia itu orang pendiam, orang alus kan kita juga tidak tahu. Kalau seperti itu ya diterima saja, alhamdulillah mendapat anak yang soleh, kan begitu ya? Gitu Bunda. Nah itu tidak bisa diambil dari masalah karakter, tidak bisa karena kita tidak tahu kok, terkecuali jenengan preso kae diguang cah kae margo cah kae kuwi nun sewu perbuatannya setiap hari begini itu tahu lah. Mungkin kok iki karakter sih anak iki kok ya apik men soleh men, ternyata berarti ibu kae sanajan ngene mung karena kepepet pendidikan kan seperti itu, dan dia mungkin tidak ada bicara apa-apa tadi. Jadi ini orang yang dibuang nggih pripun nggak mempengaruhi dari intinya karakter itu tidak bisa dipengaruhi lingkungan gitu ya. Nggak bisa Bu nek karakter. Nah, karakter itu nek karakternya dari dalam itu alus di lingkungan itu umpama bisa itu bukan namanya bukan karakter. Bisa dipengaruhi oleh lingkungan yang jeneng iku melu-melu ku mau. Iku sing jenenge ora karakter meneh. Kae jane cah ki alus ning kok lingkungane ngene ya.
dadi cah ngene, bukan terus kok sebutane oh lah wong karakter, tidak boleh. Karena tadinya halus kok. Jadi itu lingkungan itu hanya karena ikut-ikutan. Paham nggih? Bu. Nggih no. Makasih, Nggih no, Bu. saya pamane contohnya penjenengan Mbak Intan. Penjenengan ki orangnya soleh gitu. Terus gandeng saiki manggon eneng desa sing desaku nggone wong mabuk. Suamimu melu mabuk padahal suamimu maune wis menjadi anak soleh, contohnya seperti itu. Itu bukan karakter, karena ya ikut-ikutan kuwi mau sebetulnya orangnya alim. Nak ngaten ta? Itu nyebut orang seperti itu. Ngaten nggih, paham nggih Mbak Intan nggih? Terus Mbak Nuwun Ibu. Nggih, itu koordinasi karena saya itu jadi orang tua sudah punya anak 5, 9 dan anak saya itu juga laki-laki, banyak bermodel-model macam, tapi karakter itu mesti nomor 1 gitu loh. Jadi karakter dari orang tua, keturunan orang tua itu bisa dimanfaatkan di anak. Sekarang anak saya itu ada yang menjadi apa itu Bunda, seperti meditasi, orang yang itu yang punya kesulitan-kesulitan itu kalau cerita dalam keagamaan ya seperti itu. Maka untuk itu kita disarankan sebagai ibu itu sebagai anak itu dengan ibu harus yang nomor 1, nomor satunya bapak, karena dia tahu persis untuk karakter ibu dan karakter bapak itu berbeda. Kadang-kadang anak itu yang meniru karakter ibu, contohnya ya pamannya saya itu orangnya kreativitas, terus saya itu orangnya cerdas, saya itu inginnya selalu di depan. Itu mungkin itu sudah karakter. Nah, anak saya mungkin ada yang meniru seperti itu. Contohnya seperti itu loh. Katakan, oh lah wong kae karakternya saiki ngono, wong ibune kae ya ngono kan, seperti itu. Berbeda dengan keturunan lagi, itu memang ada sedulur, aku mau matur. Rodok jajar sithik ning nek sing keturunan yang harus fatal kepada anak-anak dan keluarga itu penyakit itu. Nih nek keturunan perbuatan ini bisa ning dengan karakter ini tadi jejer ning ora persis ini yang seperti itu. Nggih. Paham nggih? Lanjut. Saiki tadi ada pembelajaran kooperatif. Nah, sekarang contoh pembelajaran kooperatif itu ada kolaborasi, ada komunitas, dan ada kreativitas. Nah, ini penjenengan di Taman Kanak-kanak, karena tadi ada pembelajaran kooperatif, ya. Jangan lepas dalam pembelajaran di Taman Kanak-kanak harus memakai pembelajaran yang berkolaborasi, komunitas, dan kreatif. Sekarang ada yang bisa memberi contoh kolaborasi, Bunda. Ayo, dijawab, Bunda. Ayo, Bunda. Monggo, contoh kolaborasi dan komunitas. Nanti seberapa jam lagi. Biar Ada enggak apa-apa, ditunggu sebentar. Ayo, Bunda. Kolaborasi dan komunitas. Bunda bisa memberikan contoh? Siapa yang belum? Yo, tak absen sing urung. Nur Aini Mu'taminah belum loh ya. Monggo Bu Nur Mainah belum muncul belas tadi. Yang lainnya sudah semua. Bu Nur Aini bisa masuk enggak? Mbak Lesna juga belum muncul. Mbak Lesna belum ada pertanyaan loh. Monggo baca Mbak Lesna. Bu Lesna, Ibu. Ibu Lesna sudah tadi. Oh sudah. Mau aku rapat jelas mungkin. Lainnya Mbak Anu tadi Nur Makmuda, Nur Aini Muntaminah. Iya. Bu kok yo apa kono sinyale ya nggih. Yang dimaksud kolaborasi dalam pembelajaran ini antara lain nek panjenengan memberikan kegiatan area sing pamane saiki kegiatan area mewarnai ya Pak sing gampang. Kolaborasi ini sing dikolaborasike apa Bunda? Dalam alat-alat pewarna. Putus-putus, Bu. Seandainya kegiatan itu mewarnai, terus yang dikolaborasikan itu apa? Gitu loh. Iki Mbak Anu kok do peteng iki Mbak Anu nih Mbak Lesna sing ngirim gambar iki kok peteng-peteng Mbak Lesna. Monggo. Nggih. Sekarang umpama pembelajaran kooperatif tadi sudah kami jelaskan, pembelajaran yang tadi kan pembelajaran kooperatif tadi ini ada kaitannya. Tolong untuk penjenengan jawab nek pembelajaran kooperatif tadi kan suatu pengumpulan yang berinteraksi dengan siswa. Lah ini mempunyai manfaat yang positif. Ya, lah diterapkan di ruang kelas. Lah manfaat yang positif itu karena melewati sing kolaborasi tadi opo Bunda yang disampaikan di Taman Kanak-kanak yang kolaborasi tadi loh. Contohnya apa? Bisa menjawab
Bunda? Monggo sinten yang Mbak Bingung, no Ibu. sinten? Mbak sinten iki? Halo? Mbak Nuraini enggak bisa jawab, enggak bisa memberikan contoh. Mbak Reska ya belum ini kelihatannya bisa beri contoh Mbak Reska. Enggak ada sinyal Mbak. Mbak Reska, ada sinyal enggak? Gimana enggak ada sinyal? Atan Laren, enggak ada sinyal Bunda. Halo? Coba sekarang kalau kolaborasi tidak bisa memberi contoh nek komunitas. Pembelajaran kooperatif yang lewat komunitas. Bagaimana Bunda? Di sekolahan. Kan sekarang penjenengan yang sekolahan itu harus bisa memberikan pembelajaran kooperatif antara lain berkolaborasi, berkomunitas, dan kreatif. Nah, sing kolaborasi itu yang saya tanyakan pada waktu pembelajaran area, umpama kegiatan area seni, sing dikolaborasi apa gitu loh. Paham Bunda? Monggo Bunda. Halo. Bunda. Mohon maaf Ibu, di tempat saya adzan. Adzan nggih mboten napa-napa. Iya laren sik di sini Sama adzan. mriki nggih.